Wawan Ya, teman-temannya ya, diundang, ya. boleh prospekannya diundang, bantu undang. Suruh masuk. Bu Justru, Bu Yarnis, suruh masuk. Wawan temennya boleh undang, Bu. Teman-teman yang udah di demoin. Ya. Yuk undang-undang yuk. Tuh, mantap tuh. Nih. Tim kaya baru 2 tuh. Bu Uce udah masuk, Bu Alo. Bu Alo undang teman-temannya, bantu, Bu. Iya. Bu, bagi ini Bu, bagi background Oh, background, new oke. member. New member. Bukan new member. Backgroundnya background itu kan, background I Love Monday ya. Iya, boleh Bu. I Love Monday backgroundnya. Di tim kaya ya, kirim nih. Ayo beb jawab saja kau gantung. Sapu rap tabrak beat kau patung. Untung kau ladies paling beruntung. Kalau kau terima status saya istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak saya mau sombong kau kawin kau naik daun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Yuk undang-undang yuk. Cinta di Belis, kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari pipo. Mas, ada nih. Ini Pak. Ini. Tapi nggak bisa muter, pokoknya nyala doang dia mah. Copotin aja ya. Udah ini aja. Bulan depan masalah budget itu gampang, lagu babunyi tombak dendang enak, play song lagu disco dong, mau pesta di kota atau di kampung tong Datang sendiri ya. amin ada yang terakhir dong, tong nikah hari kan minggu tong pi selesai Paris manis menipis dan guling-guling adek kok cantik pipi congkai tang Kita belum masuk ya, Bu. kesulapis cinta di Belis, kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari pipot. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak, kau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Pusada pakai pesta, pusada rap rap rap, pusada pakai joget, pusada rap rap rap, pusada rap 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 rap, pusada pakai joget, pusada rap rap rap, pusada pakai pesta, pusada rap rap rap, pusada pakai joget, pusada rap rap rap, pusada rap 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 rap. Pusada pakai pesta, pusada Salam, Bu. Jujur. Oh iya, cakep.
Ibu terapi sendiri gitu. Ya, Iya. kan dia dulu kan Ibu stangin itu. ikut Zoom yuk. Ikut Zoom yuk. Mau Paripat yuk. Ikut Zoom. Zoom di grup ininya. Zoom. Tapi kan HP-nya belum ada. Oh, ya. Kita nanti besok mau HP-nya yang belakangan ya. Ya, tuh. Bu Nani besok bawa HP baru. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra, masih prospek. Weki, Papa masuk. Jalannya. Oh, Bu Mela, luar biasa. Bu Hajar Ya, nih, Pak. mau Ya. lihat handphone barunya. Pantes wajahnya kinclong banget ini handphone baru nih. Hah? Handphone baru, Pak. Dia Luar biasa. Ada Bu James di Bandung, ada Bu Tira, Assalamualaikum Pak Rifat semua. Bu Supriyati, Jayo, ada Bu Uce, ini masih di jalan ya. Oke, Cayo, hati-hati Bu Uce. Yuk, yang lainnya buka kameranya dan diundang teman-temannya, kita mau mulai. Ya, yang baru-baru diajak karena ini malam ini kita bahas tentang bagaimana cara memulai bisnis ini. Ya, itu jadi yang baru-baru diajak, yang di luar kota dan sebagainya. Biar tahu ya, Bu Tira. Yang di Bandung, Bu Tira, Pak Haji Padulo, Pak Haji Samsudin, ya, di Karawang, ya. Tuh. Ada lagi, siapa lagi? Bu Dr. Nuli, timnya, yuk ayo diajak. Ya. Abang Topan, teman-temannya yang di mana, di luar kota, di mana, yuk diikutkan. Di sini. Oke, statue. Oh, Bu Dokter masih praktek ya. Ya di sini nih. Oke, Bu Citra, ya diundangin ya, Victoria. Dan juga Ya, banyak siapa? member barunya tuh, ada Pak Lindi, Bu Pur, ya, Bu Hermi, Herni, ya. Halo Bang Oji, apa kabar? Halo Pak Rifat. Halo. Makasih ya. Wow, Bang Oji, bonusnya Yahut ya. Tolong gua ini. Bonusnya Yahut. Ih, seneng deh pokoknya kalau teman-teman dapat bonus yang Yahut ya. Kita Pak Sulis belum pulang. Ya, biarin suruh kerja aja Pak Sulis. Ya. Ya, Teminda, yuk tim Bandungnya diajak yuk, tim Bandungnya. Ya. Tuh. Supaya teman-teman juga kebantu, nanti tim-tim yang baru bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, yuk sambil diundang-undang lagi, kita mulai 4 menit lagi. Ya, silakan.
ke kiri manis ke kanan sayang Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyang ke pinggang patah putar ke kiri dan ke kanan. Yuk dibuka kameranya, Bu Alo, Bu Putih, ya, James, Bu Hawan. Bu Neneng udah masuk nih. Jalan, Bu. Bu Azina nih joget mulu. Saya lagi senang. Kalau senang ini aja. Oh, aku lagi terapi juga nih. Kakiku capek tadi. Kita sambil terapi aja lah yuk. Sambil terapi. Gitu aku sholat. Sambil pakai wentong dah lah. Betul kita ambil terapi aja. Bu Aisyah kemana aja sih Bu Aisyah? Panggil. Nggak pernah ketemu. Itu Tuti ya? Bu Yernis nggak bisa juga ya? Iya kalau diangkat tuh Bu Yernis, Bu Aisyah itu nggak diangkat. Bu Juju mau tapi nggak ada itu, makanya kasih HP baru kayaknya Bu. Nggak bisa Zoom. Mana ini? Zoomnya nggak support. Bu Citra, Bu Dewi Sirikit, Marwaji kemana ya Marwaji ya? Pernah kelihatan udah 9 hari. Ya? Ibu kali Pak. Besok Pak bawa prospek Pak ke kantor Pak. Besok bawa prospek ke kantor. Iya 3 orang. Pak maaf, sambil prospek nih. Oke, baik. Lanjut Bu Ewi, lanjut. Cakep. Gosip Di Bu calon Ewi. wellness loh Bu Mela. Amin. Amin ya dong. Wellness. Aduh, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah peresmian Bu Dewi ya? Belum? Lagi Bu Mela, saya kirimin di WA ya. Lihat, tapi kelihatannya nggak jadi kita. Nggak jadi ambil yang ini. Jangan ragu-ragu dong Pak. Kalau mau kasih aja Pak. Pak Rifat, saya izin telepon tim yang di Bandung ya, biar bisa masuk Zoom. Iya dong. Oke. Ya, kita mulai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Kita mulai ya. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Andi Srianti dari Makassar ya, Bu Andi ya. Semoga Ibu mertua segera pulih ya. Amin Ada Pak. Bu Linda dari Bandung, Bu Nani, Wellness Cengkareng, Bu Anissa, udah lama nggak ketemu ya. Bu Citra, besok ke kantor, tulis di koordinasi siapa aja yang datang besok. Ya. Terus siapa lagi? Ada Bu Eki, alhamdulillah udah kembali ke tanah air ya. Sekarang kita siap-siap, kita punya hajatan semua nih. Tanggal 14 Wellness Bekasi, 16 Wellness Cirende, 17 Wellness Cengkareng. Waduh, padat kita ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke. Terus ada Bu Halwan, udah bergabung. Bu Halwan juga rajin banget datang ke kantor terus, walaupun kerja ya.
cabut dulu dari tempat kerja, luar biasa ya. Ada Bu Endang juga ya dari tim Kaya, Bu James di Bandung, Bu Lilis ya besok closing WDP-nya. Oke, keren Bu Lilis ya. Itu ya. Jadikan itu, terus kemudian ada Bu Neneng ya, Bu Neneng jaga kesehatan, jalan-jalan terus sampai malam hari ya. Ada Bu Dokter Nuli juga ya, walaupun lagi praktek nih kayaknya, tapi masih tetap bersama kita menemani kita semua ya. Nanti juga kita dengar wejangan dari Dokter Nuli di akhir nanti. Oke, ada Oji, ada Mbak Putih ya. Mbak Putih udah sehat ya, segera ke kantor besok ya. Ada member barunya banyak itu, ada Bu Suprihati, ada Bu Tira, Bu Uce, oke Yuliana Alo. Ya, sambil diundang-undang lagi member-member barunya terutama supaya teman-teman bisa sama-sama belajar. Oke, malam teman-teman. Ya, malam ini saya merasa berapa kali saya ketemu dengan teman-teman, para leader, ya kan, dan dari situ yang kita lihat adalah para yang perlu kita tambahkan ya dari apa yang sudah perusahaan berikan. Ya, kita perlu untuk member-member baru ini sebenarnya tahu kemana arah perjalanannya. Saya harus ngapain sih kalau udah bergabung kayak gitu ya. Dan rutinitas-rutinitas kita akhirnya membuat mereka berjalan, mereka mengikuti ya kan, tapi juga kelihatannya soul-nya kurang ya. Itu ya. Itu why-nya kenapa dan sebagainya masih belum begitu tergali. Maka malam ini saya mau bahas tentang how to start, bagaimana memulai bisnis ini ya. Hujan terus di luar, malam ini saya pakai jaketnya jaket Fohowei, ini jaket waktu di Champion Training Camp di Guangzhou, China, bulan Mei tahun 2025. Ya, ini Guangzhou ya. Ya, ini waktu Bu Cholili dinobatkan menjadi Phoenix Ambassador pertama di Asia Pasifik. Waduh, ya. Tuh. Oke, sebentar. Ya. Oke. Jadi tiap Champion Training Camp, tiap jalan-jalan biasanya Fohowei mengeluarkan entah itu jaket, udah bajunya udah pasti ya, tergantung dari kondisi cuaca pada saat itu. Ya, oke. Dan tapi selain itu tetap ada jaket wajib ya yang warnanya coklat, itu jaket yang didapat oleh mereka yang mengikuti Champion Training Camp dan mereka yang pada saat Champion Training Camp itu sudah mencapai minimal peringkat Emerald ya. Yang lalu yang dapat siapa ya? Bu Dewi Sirikit sama Bu Citra ya. Berdua ya dapat jaket Iya, itu. Pak. Jangan hilang jaketnya karena nanti di CTC ke Roma, ke Praha Ceko pun tetap dibawa itu. Ya, itu. Ya, Pak. Kapanpun ada CTC itu selalu dibawa ya. Jadi teman-teman juga harus segera miliki jaket apa ya? Kebangsaan dari Fohowei. Nanti yang menyematkan langsung Mr. Nicholas Chang di acara Champion Training Camp. Oke, teman-teman. Saya langsung aja ini buka ya untuk materinya. Oke, sebentar. Ya. Screen. Oke. Nih. Ya. Oke. Ini. Oke, how to start kelihatan nggak? Halo? Halo? Ada. Oke. Ada kelihatan. Tapi muncul tadi, sekarang. Ya, how to start. Oke. Ya. Sudah. Gimana buat mulai? Nah, buat member-member baru, apa sih yang harus dilakukan di awal? Yang pertama adalah teman-teman wajib ya untuk mengikuti Zoom Greetings from CEO setiap hari Jumat jam 10.30 ya untuk member barunya. Jadi yang punya tim baru ya kan harus bisa mengarahkan jam 10.30 mereka sudah duduk manis, sudah tahu caranya Zoom ya kan, sudah tahu kamera buka gimana, tahu bagaimana reaction ya caranya cuma sampai jam 12.30
paling lama 12.40 karena semua juga mau sholat Jumat ya, jadi semua wajib diikutkan. Nah, coba dicek lagi siapa yang belum pernah ikut dan diikutkan nanti hari Jumat ya. Kemudian masuk ke grup WA, hari ini juga banyak yang masuk ke grup WA ya, tapi masih ada juga yang belum ya. Dokter Mega belum dimasukin ya, Mam? Ya, Dokter Mega ya, Bu Tira ya, itu. Jadi dikontrol ya dari teman-teman semua masuk ke grup. Untuk apa sih gunanya masuk grup? Supaya mereka tahu informasi. Yang kedua, mereka bisa tahu budayanya di sini gimana. Yang ketiga, mereka bisa tahu bagaimana harus mengikuti ya kan duplikasi teman-teman semua ya kan. Yang keempat pastinya juga membuat semangat. Coba kalau timnya diem aja ya kan, di grup WA-nya nggak ada yang komen, nggak ada yang kirim foto, nggak ada yang apa, aduh ya kan, mereka malah ngeri nanti ya masuk ke dalam situ, ternyata malah grupnya sepi banget ya gitu. Dan teman-teman sekalian juga saya mengingatkan untuk kirim foto prospeknya ya setiap hari, kalau bisa diupayakan sebelum jam 9 malam ya. Kasihan yang rekap kalau malam-malam ya, sebelum pada lupa, sebelum pada capean, ketiduran, di posting. Paling rajin Bu Srinatin, selalu paling pagi-pagi ya itunya. Tapi juga saya sekaligus saya ini kan ya, jangan fotonya jangan kecil-kecil ya, Bu Srinatin, Bu James, kalau bisa fotonya jangan kecil-kecil, kecil-kecil nggak kelihatan. Kadang kecil-kecil ada 3 kecil-kecil ya, kotak kecil ada 4, itu 4-4-nya dengan prospek yang berbeda-beda gitu loh ya. Jangan satu aja cukup gitu ya, tapi jelas. Nah, tapi untuk apa sih gunanya? Sebetulnya bukan mau membatalkan kewajiban aja ya, tapi juga betul-betul teman-teman di apa ya, kita dibantu, diarahkan betul-betul melakukan prospek supaya teman-teman prospeknya itu real, supaya teman-teman bisa dapat cuan, dapat closingnya gitu ya. Yang ketiga pastinya daftar challenge activity 1 juta. Kita kemarin dari Zoom Selasa 4 kali, yaitu dapat sertifikat. Kita baru ada 1 orang dari sekian banyak member baru yang bergabung, ya kan? Kita termasuk banyak member baru bergabung, tapi apa namanya, keberhasilan kita untuk mendapatkan sertifikat itu kita baru ada 1 orang ya, yaitu Bu Herni ya dari tim Victory ya. Nah, ini coba dikontrol lagi ya teman-teman. Oke, hari Rabu pastinya teman-teman akan mengikuti NDO, New Distributor Orientation ya. Itu apa namanya, diajarin gimana caranya menjalankan, tapi juga itu waktunya singkat ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat waktunya sangat singkat ya, lebih ke pengisian dari buku sukses ya kan, dan makanya kita perlu acara-acara seperti ini ya, supaya teman-teman bisa dapat informasi yang lebih banyak ya. Terus juga Zoom Kamis ini juga dikhususkan untuk membawa prospeknya. Oke, isi buku sukses kapan ya? Tadi pagi ya Bu Rini ngingetin, ngasih tulisan ya kan, semuanya berangkat dari why kita ya kan. Kalau why kita nggak cukup kuat, akan berat jalanin bisnis apapun, bukan cuma FOHW aja ya kan. Jadi teman-teman ya harus ada why yang kuat untuk menjalanin ini. Nah, sekedar sharing teman-teman bahwa bisa nggak sih saya yang merubah hidup saya dalam 90 hari gitu ya. Di network marketing dikenal dengan campaign 90 days. Jadi dalam 90 hari itu ada kampanyenya, dalam 90 hari itu kita melakukan kegiatan yang betul-betul berbeda ya. Dan dalam dunia network marketing semuanya bisa terwujud. Hidup kita betul-betul completely, betul-betul berbeda ya. Apa namanya, apa yang kita dapatkan dalam 90 hari itu kalau kita betul-betul fokus itu betul-betul ya beda lah, nggak pernah dibayangkan ya. Nah, beruntungnya kita di FOHW ya, satu udah ada banyak yang membuktikan itu ya kan, betul-betul fight dalam 90 hari akhirnya alhamdulillah ya hidupnya berbeda, bukan cuma kesehatannya tapi juga dari peningkatan finansialnya juga jauh berbeda ya. Dan di FOHW
Ya, teman-teman, saya sharing aja dari beberapa network marketing yang saya tahu dan saya juga pernah mengikutinya. Itu bonus giveaway ini gede banget tuh, teman-teman. Ya, apalagi ada kurs terbaru, kursnya 17.000. Ya, ada perusahaan yang sebelum giveaway saya ikutin kursnya 10.000 loh, teman-teman. Padahal waktu itu di luar udah 15.000, dia tetap 10.000. Ada juga yang kursnya kalau kita belanja gitu kan, kalau kita closing belanja itu dapatnya kursnya 15.000, beli PMD gitu misalnya, kursnya 15.000, tapi bonus kita keluarnya kursnya 10.000. Kalau di giveaway enggak, ya, giveaway 17.000 bonusnya dan juga belanjanya 17.000 sama ya teman-teman. Dan juga lebih kerennya lagi ya, kenaikan atau penyesuaian harga kali ini, kursnya naik tapi PV-nya nggak turun ya, ada ya gitu, PV-nya nggak turun. Artinya apa? Kalau kita dapat closing PMD ya PMD 400 PV ya kan gitu, prosentasenya pairingnya berapa ya, 12%, apa namanya ininya sponsornya berapa, 20% ya, tapi kursnya bukan lagi dikalikan 16 tapi dikalikan 17.000. Ini gede banget loh teman-teman ya. Dan juga ada, kalau teman-teman bisa nanti apa ya, ada sebuah perusahaan itu pasti ada payout-nya itu berapa persen dari nilai barangnya ya. Kalau Apli itu apa namanya menyarankan ya 50 sampai 60% maksimum ya. Ada juga kalau teman-teman ikut yang ngaku-ngaku network marketing, payout-nya itu bisa 80%, 90% ya kan. Nah itu hati-hati, itu biasanya money game ya. Itu taruh duit ya, barangnya nilainya nggak seberapa, udah dapat bonusnya gede. Nah itu money game. Dan tinggal tunggu waktu, biasanya tutup scam ya kan, akhirnya jadi korban banyak semuanya. Nah kalau di giveaway itu termasuk paling besar dibandingkan MLM lain, karena giveaway itu kisarannya payout-nya itu dari nilai dari bonus yang kita terima dibandingkan dengan nilai dari produknya itu 60 sampai 70% ya, 60 sampai 70%. Jadi gede giveaway ini gede bonusnya ya teman-teman gitu. Jadi dan giveaway membuktikan kita bukan money game ya kan. Kita sudah bertahan 19 tahun, kita sudah bertahan 5 tahun di Indonesia, dan terus berkembang. Ya, itu. Jadi, bersyukur, teman-teman. Ya, kadang banyak juga teman-teman yang habis duitnya, habis ketipu di money game. Ya, banyak itu teman-teman, banyak yang kayak gitu. Ya, saya tidak menyalahkan orang-orang yang membuat money game, yang saya bingung kenapa orang masih pada mau ketipu. Gitu ya. Oke, nah makanya harus ngisi buku suksesnya. Yang pertama adalah why-nya. Kenapa sih saya jalanin ini? Bisa nggak sih hidup saya berubah dari sini? Bisa nggak sih saya dapat income tambahan dari sini? Bisa nggak sih anak-anak saya bisa kuliah dari sini? Bisa nggak sih saya memberangkatkan orang tua saya haji dari sini, umroh dari sini? Bisa nggak sih saya membeli rumah baru dari sini? Bisa nggak sih apa namanya saya membawa manfaat bagi tetangga-tetangga saya, semuanya bisa lebih sehat dengan giveaway, dengan alat-alat giveaway, ya kan? Bisa nggak sih teman saudara saya yang sedang terkena penyakit, yang sedang cuci darah, dia bisa terbantu dengan giveaway, ya. Ini why-nya teman-teman ini harus jelas, why-nya teman-teman ini harus spesifik, ya kan? Gitu loh. Bisa nggak sih saya punya keinginan untuk di tahun ini saya bisa membeli rumah. Berarti kalau mau beli rumah, berapa rumahnya yang mau dibeli? 1 miliar. Berarti per bulan harus nabung berapa? 100 juta. Bisa nggak sih saya dapat 100 juta dari giveaway? Bisa banget. Ya, berarti apa yang harus saya lakukan? A, B, C, D, E, gitu ya. Seperti itu, why-nya teman-teman harus betul-betul besar. Kemudian, yang kedua yang teman-teman harus lihat ya, ini bukan cuma yang buat yang baru, yang lama juga adalah list prospeknya ya. Nih teman-teman,
list prospek itu ada di buku sukses, ya kan? Di buku sukses halaman 13 dan halaman 14. Di 13 itu ada 14 kolom yang bisa diisi 14 nama, di 14-nya juga ada 14 nama, ya. Nah, siapa yang dicari, ya, teman-teman? Ini ada 3. Yang pertama yang pertama adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada teman-teman semua. Ya, itu. Jadi, kalau begitu gimana? Ya, orang-orang dekat. Ya, coba dulu. Ya kan, jangan usah yang jauh-jauh. Ya, yang dekat-dekat coba lihat. Tapi kalau yang jauh-jauh ya bisa disiasati dengan teknologi sekarang, ya kan? Bisa dulu dengan Zoom-nya dan sebagainya. Jadi jangan, wah, prospek kemana, keluar kota sana, ya kan? Waduh, izin Pak, saya 3 hari saya pinjam ini semua produk bawa, ini ada closing ini itu. Ya kan, gitu. Ya boleh-boleh aja kalau memang jelas, tapi nanti akhirnya karena nggak jelas, blah, kosong, hilang, ya, kebuang. 3 hari waktu terbuang percuma. Ya, karena waktu tuh berjalan cepat banget ya, benar banget ya kita demi waktu kita dalam keadaan rugi, karena memang kalau setiap hari kita tidak melakukan aktivitas yang menuju kepada why kita, mimpi-mimpi kita, ya udah rugi aja kita, ya kan? Prospek sana sini tapi nggak jelas, ya agak sulit, ya. Nah, ini bisa digali dari list prospek sebenarnya, ya. Nah, kalau di member-member baru saya lihat list prospeknya karena harus diisi cepat-cepat, akhirnya ngisi cepat-cepat gitu kan. Wah, isi cepat-cepat, siapa pula dimasukin nama nama handphonenya siapa dimasukin, ya. Jadi ini ada baiknya para leader, ya, kita sama-sama betul-betul dudukin lagi member-member baru kita, siapa yang ingin dituju. Yang ingin ditujunya harus memenuhi 3 hal ini, trust, buying power, sama needs, ya. Dia punya trust sama kita, terus lihat buying power-nya, kelihatannya gimana buying power-nya. Kalau dia buying power-nya aja udah nggak, ya untuk kebutuhan dia aja dia udah agak sulit, ya kan? Iya, gimana teman-teman? Why-nya teman-teman tadi mau beli rumah, why-nya teman-teman mau berangkatin orang tua umroh, why-nya teman-teman mau pergi haji, ya kan? Tapi bukan kita nggak sayang sama teman kita itu, tapi lihat buying power-nya, ya kan? Kalau nggak apa, nanti waktunya teman-teman kebuang, waktunya teman-teman makin jauh, akhirnya teman-teman nggak berangkat CTC Eropa, ya kan, hari demi hari, ya kan, hari berubah jadi minggu, minggu berubah jadi bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada hasil, ya, karena ini list prospeknya nggak jelas siapa orang yang percaya, siapa yang punya buying power. Buying power juga bukan ditentukan oleh apa ya, oleh pekerjaan dia, ya. Tadi saya baru dengar dari salah satu leader, ada salah satu member adalah asisten rumah tangga loh, ya kan? Tapi asisten rumah tangga, terus saya tanya, terus dari mana dia closing? Dibayarin? Enggak, ya dia bayar sendiri, ya gitu. 2 minggu dia cari, akhirnya dia bayar sendiri untuk closingnya, ya. Itu juga merupakan buying power, need fight-nya dia untuk bisa menghadirkan uang begitu, ya, seperti itu kan bisa kelihatan buying power-nya seseorang, ya. Ada juga yang prospek di Paganza datang tiap hari, datang ke kantor, ya, tiap hari datang prospek belum, ya kan, tapi buying power-nya, kreativitasnya untuk menghasilkan modal nggak ada kelihatannya, ya. Ini juga nggak bisa kita bergantung kepada orang yang seperti itu. Ingat, teman-teman punya why. Ingat, bukan cuma why-nya teman-teman yang akan dicapai, tapi juga di bawah nih timnya teman-teman juga punya why. Kita harus bantu mereka untuk mewujudkan.
Baru yang ketiga adalah needs. Needs di sini bisa dua teman-teman. Bisa karena produknya dia butuh produk, butuh needs karena produk, ya kan? Karena dia sakit, ya kan? Karena ada keluhan, karena dia capek, bengkak terus tangannya karena seringan main padel, gitu kan? Atau apa? Ya needs-nya karena produk. Tapi juga ada juga orang yang needs-nya karena bisnis, karena uang, ya kan? Dia lagi habis di PHK, dia lagi mencari pekerjaan, dia lagi mau mencari alternatif income di luar skill dia selama ini, ya kan? Dia lagi dia sehat tapi dia udah ada penghasilan tapi juga ada kebutuhan mau sekolahin anaknya dan sebagainya, maka dia mencari alternatif income apa kira-kira, ya. Nah ini needs-nya. Tapi nanti juga begitu ada orang yang betulnya sih perlu bisnis ini dia dari duitnya ini bisa datengin duit ya. Orangnya mau juga dapetin duit tapi juga kadang nanti teman-teman berhadapan dengan ego masing-masing para prospek, ya kan ada yang egonya ngerasa ya macam-macam lah, nggak mau jalanin arahan, nggak mau implementasi dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga, ya kan. Tapi kalau yang saya tahu, ya kan, ya kalau mau berhasil ikutin arahan. Ya, saya di dunia network marketing ini dari 2015, jadi saya cukup tahu bahwa semua teori-teori yang yang saya dapat di perusahaan-perusahaan yang lalu itu perwujudannya di Pohowe ini, teman-teman. Ya, teman-teman ikutin aja deh, ya pasti berhasil. Gitu. Tapi ya kalau nggak mau ya silakan, mau dengan cara sendiri silakan, ya. Gitu. Jadi ini ya teman-teman betul-betul kalau nyari prospek ini yang ketiga hal ini ya. Oke, ditulis siapa yang mau, siapa. Oh saya punya, tapi di mana? Pare. Ya ntar dulu, ya kan? Gitu. Pilih dari 14 kanan, 14 kiri, ya kan? Pas ngebuatnya juga jangan ngejudge ya. Tulis aja dulu siapa yang kelihatannya teman-teman mau dia menjadi partnernya teman-teman. Saya mau punya partner seorang dokter, saya mau punya partner seorang entertainer, seorang artis, saya mau masuk ke dunia yang membutuhkan sekarang adalah para atlet, saya mau punya atlet, ya kan, saya mau punya tim, ya kan, karena ini dibutuhkan untuk orang-orang yang melakukan aktivitas fisik. Saya mau punya tim adalah seorang ustadz atau ustazah yang membawa ini ke umroh gitu kan, tuh bisa, ya kan. Saya mau punya partner seorang psikolog. Saya mau punya seorang partner dengan background asuransi, karena orang-orang asuransi ini biasanya berani mati, ya kan. Orang-orang asuransi itu mentalnya udah jadi semua, ya gitu. Dan banyak orang-orang leader-leader di MLM itu backgroundnya adalah leader-leader asuransi, ya. Tapi sangat jarang saya ngelihat leader asuransi backgroundnya dari leader MLM. Ya, gitu. Yalah, kalau asuransi dia aja bisa tanda tangan 1 miliar, closing 1 miliar tanpa barang gitu loh, ya kan? Gitu. Coba hanya jaminan gitu loh, jaminan. Ya, itu kan keren banget, itu kan bisa gitu loh, ya. Gitu teman-teman. Jadinya saya mau punya tim anak muda, ya kan? Saya mau punya tim punten, karena dalam 1 tahun itu nanti ada Lebaran, ada Natalan, maka saya perlu dimana kalau Lebaran supaya nggak terganggu omset tetap berjalan, saya mau punya tim yang di kalangan non-muslim misalnya, ya kan? Atau saya mau punya tim yang di Bali misalnya, ya kan, ada Nyepi, ada
Galungan, Kuningan, ya kan. Saya mau tim saya juga ada yang di luar Bali, gitu. Saya mau tim saya ada di Kalimantan, saya mau tim saya ada di Sumatera, saya mau tim saya ada di Sulawesi, saya mau tim saya ada di Jabodetabek. Banyak sekali teman-teman. Ya, tinggal teman-teman list itu semua, ya kan, gitu keinginannya, ya nanti semesta akan mendukung ke sana, ya kan. Dan kita punya Tuhan besar ya, gitu ya, jangan pernah takut, ya. Gitu, dan ya energi kita yang akan menggiring itu semua, ya, energi. Nah, energi kita ini memang dipengaruhi banget sama orang-orang sekitar kita, maka juga bijaklah dalam bergaul, ya kan, gitu. Oke, jadi gitu dalam membuat namanya list nama, ya, tulis saja dulu, tulis, nanti baru dilihat yang mudah dulu aja dikerjakan, ya kan. Teman-teman bisa juga bawa list itu nunjukin ke mereka, nih, gue lagi bangun tim loh, nih kanan sama kiri, nih kan, lu nih ada di nomor 1 loh, gitu, ya kan, nih yang lain ini gue akan kerjakan, lu nomor 1 loh, ya kan, kalau perlu teman-teman punya 28 buku, gitu ya, jadi semua orang-orang itu di nomor 1 semua, bisa, ya. Bagi yang sudah paham network marketing bisa juga jual posisi, ya kan. Kalau lu cepat gue taruh nomor 1, kalau lambat ya sorry to say, gue akan ngerjakan yang 14 ini, ya kan. Ya kalau dia, gue fair aja, siapa cepat dia duluan, tapi betul saya mau membangun tim, wah, ya kan, saya mau punya tim dokter, saya mau punya tim pilot, saya mau punya tim pramugari, saya mau punya tim jaksa, saya mau punya tim hakim, waduh, tulis semua situ, ya. Jadi tim teman-teman beragam, banyak. Dan prospek itu ada leader network marketing di luar negeri sana bilang seperti debu. Prospek itu ada dimanapun, ya, bisa ditemuin dimanapun. Jadi teman-teman bukan tentang apa yang kita bawa, tapi bagaimana kita membawanya, ya. Bu Mela ketemu sama Bu Nani, ya karena Bu Mela mau bicara, mau ngomong, mau negor, ya kan, gitu. Kalau Bu Mela nggak negor Bu Nani gimana? Ya nggak ada, nggak ketemu itu Bu Nani, ya kan. Coba, ya kan, dimulai dari senyuman-senyuman dulu kan, saling senyum. Kemana Bu, ya kan. Oh iya sama Bu, gitu, ya kan. Nah, itu juga ada tekniknya, ya kan, mencari kesamaan. Oh iya Bu, oh sama dong, saya juga mau turun di sana. Padahal nggak turun di sana pun kita bilang kalau perlu sama. Tuh, ya, karena orang senang dengan sesuatu yang sama. Ya, itu ada tekniknya, cari kesamaannya dulu. Oke? Bisa ya, teman-teman. Yang bisa ketik angka 1, trust, buying power, dan needs. Okay. Kalau udah ada listnya, baru bikin janjinya. Make appointment. By the way, ini semua yang saya sampaikan ini ada di dalam buku sukses ya. Gitu loh. Ya, buat janjinya. Namanya ajakan, ya kan? Bu Lili, Bang ada di mana? Jakarta. Bang ada alat terapi, temu yuk. Gue inget tangan lo nih. Ngajak nggak Bu Lili? Ngajak. Direct nggak Bu Lili? Direct. Ya kan? Direct. Gue ada alat terapi, gue inget tangan lo. Ntar lu nyuruh gue beli barang lagi. Enggak, tenang aja. Ya udah, traktir gue makan siang ya. Oke, lu mau di mana? That's it, sesimpel itu. Ya, gitu. Jadi satu yang saya pelajarin dari network marketing ya, saya juga basic saya juga dari asuransi dulu. Kita lebih direct ya. Nggak tahu mungkin sekarang asuransi juga begitu ya, lebih direct. Kita ini lebih direct loh, ya, gitu. Kenapa saya juga dulu nggak bertahan di asuransi, karena nggak kuat napas kalau saya ya, sehari bisa ketemu 3 orang, terus juga itu juga ngopi di mall-mall ya kan, belum lagi ongkosnya, belum lagi tolnya ya, bisa 500.000 sehari lah.
ya kan? Itu pun hanya melobi, ya kan? Itu pun baru ya ketemu-temu, hahaha, hihi. Kalau kita kan enggak, bikin janji. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, Pak Ustadz apa kabar? Baik. Pak Ustadz, dengar-dengar kakinya itu ya, apalah kemarin waktu lagi pulang umroh ya kan, kaki sakit ya. Ini ada alat terapi Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kalau mau ya kan nanti saya cobain ya. Tapi ya kalau mau ya kan gimana? Nah, Pak Ustadz dengar, kalau enggak Pak Ustadz kalau mau kalau minat mau tahu, Pak Ustadz nonton dulu nih videonya. That's it, sesimpel itu. Kirim videonya. Kirim video apa? Kasih aja dulu mau apa. Kaki sakit, kasihlah dia PMD. Video PMD kirim sama video testimoni. That's it. Tapi nanti saya telepon lagi Pak Ustadz, minta responnya. Ya kan? Saya juga harus ngatur janji nih, gitu loh. Hah? Oh gitu? Ya. Oke, ya. Kapan Pak Ustadz? Nih, saya kirim nih. Nanti habis ini kemana? Ya habis ini masih ngajar. Ya udah. Nanti malam pada Isa saya telepon ya Pak Ustadz ya. Gitu. Ya. Ya, oke. Malaman dikit ya. Nggak apa-apa. Masih harus ini dulu di masjid. Ya oke Pak Ustadz. Jam 8-an dah. Gitu. Oke, siap. Udah. Sesimpel itu. Ya. Bikin kepo. Kalau saya selalu pakai prinsip if I would you. Kalau gua kirim lu tonton nggak? Kalau nggak nonton gua nggak mau ngirim. Ya kan? Karena udah ada namanya 28 orang ini. Tinggal ditelepon. Teman-teman sediain waktu 3 jam nelpon mereka. Tak. Dari situ akan ketemu jadwal janji. Oh iya, malam pulang pagi gimana Pak Ustadz? Itu bener itu. Itu ada yang tangannya 20 tahun itu sakit. Katanya bisa lagi. Ya Allah Pak Ustadz, sekarang dia udah nulis Arab pakai tangan kanan Pak Ustadz. Langsung sama artinya pakai tangan kiri bersamaan. Yang bener, iya. Oh enak banget Pak Ustadz. Enak banget. Cobain deh. Ya, gitu. Kapan Pak Ustadz ada waktu? Ya, kapan ya? Pak Ustadz, kalau nggak besok, lusa Pak Ustadz. Gitu loh. Kalau nggak Selasa, Rabu. Karena Kamis saya udah padat banget jadwal Pak Ustadz. Punten. Ya, ini yang di Bandung udah nunggu, yang di Pekanbaru udah nunggu, di Palangkaraya udah nunggu, gitu loh. Ya, paling pada asar besok atau ya Rabu pagi Pak Ustadz sebelum saya ke kantor. Ini ada meeting sama CEO Pak Ustadz. Gitu. Oh ya udah. Oke kalau gitu. Itu bisa juga buat istri saya. Ya bisa banget Pak Ustadz. Sesimpel itu. Ya. Buat janji, mengundang untuk bertemu adalah kunci gerbang bisnis ini. Ya, ini adalah gerbangnya bisnis ini. Selagi teman-teman nggak bisa bikin janji untuk membuat orang tersebut duduk bersama teman-teman melihat peluang bisnis ini, game is over, selesai teman-teman. Ya, buat yang baru selesai. Ya, akhirnya apa? Cuma ngikut-ngikut aja, ya kan? Akhirnya seketemunya aja bawa, ya kan? Gitu. Akhirnya apa? Begitu bawa sekali, 2 kali, 3 kali nggak berhasil, habis napas, hilang. Diundang ke diundang ke kantor, aduh, ntar aja deh, ntar lah, ya kan? Gitu. Makanya disediakan Zoom. Bahkan disediakan hadiah kalau ngikut Zoom-nya, itu dalam rangka membantu teman-teman semua supaya timnya teman-teman tetap berjalan, teman-teman. Ya, itu. Oke. Jadi buat janji, ajakan ya. Bro, lama nggak ketemu. Lu kemarin ke Bintaro Plaza ya? Enggak. Yang bener lo, gue kayaknya ngeliat lo deh, gitu loh. Ih, enggak, kemarin gue di kantor. Oh, salah gue berarti tuh, ya kan? Tahu bro, gue kangen banget sama lu bro, ya kan? Gitu.
Gini, gua nih lagi mulai bisnis, bro, ya kan? Orang pertama yang di otak gua ini muncul adalah lu, bro. Itu nggak tahu kenapa, gitu loh, ya. Asik banget kayaknya gua. Makanya gua mau mau sampai ini ke lu nih tentang ini alatnya asik banget. Itu teman gua tuh, partner gua tuh, Pak Rifat tuh, tangannya, bro. Jangan-jangan lu kenal ya? Kenal nggak tuh Pak Rifat? Rifat yang itu, oh enggak kenal ya. Iya, dia kan 20 tahun tangannya bengkok, ya kan? Semua kerjaannya pakai tangan kiri. Sholat tangan kanan yang genggam, ya kan? Dia makan, dia nulis pakai tangan kiri. Gue kenal banget. Lah kemarin gue ketemu lah kok tangan kanannya udah bisa, ya kan? Tahu-tahu dia pakai produk ini, bro. Dan ternyata, ya kan, dia jalanin bisnisnya. Mampus tuh anak tajir melintir sekarang dia, bro. Gitu loh. Ntar gue temuin deh lo. Ya, itu. Emang alat apaan sih? Nah, ya alatnya simple, bro. Simple alatnya. Tapi, kemarin gue di terapi ya. Gila lo. Hilang tuh pinggang gue tuh. Yang ini yang sakit-sakit. Kan gue udah berobat tuh ke fisioterapi seminggu 3 kali, nggak hilang-hilang. Ini hilang, bro, ya kan? Yang bener loh, gue main golf nih kemarin nih kayaknya ketarik urat gue. Lu coba aja deh. Tapi sebelum gue ketemu lo, biar lu tahu nih, kayak nonton film kan, gue kasih iklannya dulu, gue kirim videonya. Lu mau nonton apa enggak? Kalau enggak lah, gue juga kerjain yang lain. Ya udah kirim gitu ya, oke. Ya tapi gue telepon lagi nanti, ya kan. Nah, supaya kita sekalian, gue udah ada alatnya nih, gue bisa terapin lo, ya kan. Dan juga, bro, ini ada cuannya, ajak bisnis langsung, ya kan. Yang bener lo, ya gue tahu lo udah tajir melintir lo, ya kan. Tapi kan lo bisa menolong banyak orang dari sini, ya kan. Orang sehat, orang bisa dapet cuan dari sini. Gue tahu kan sosial lu tinggi, bro. Oke, ya udah, kirim videonya. Oke. Bikin janji ketemu. Pada saat ketemu dia udah siap. Coba jelasin ke gue, apa sih itu? Jelasin tuh kenapa Rifat 20 tahun tangannya tuh bisa kebuka, itu gimana? Gue udah lihat videonya, gitu loh. Gue mau ketemu tuh sama tuh orang, ya kan? Gitu. Coba jelasin ke gue tuh, bisa dapat itu, Bu Lili bisa dapat 27 M tuh gimana? Gimana? Ini bohong doang kan? Gitu loh. Selagi dia mau nanya, artinya dia tertarik. Itu. Jadi tugas teman-teman please adalah membuat janji ya, agar mereka mau duduk mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Teman-teman dalam menyampaikan, teman-teman harus ada tee up, harus ada edifikasi tentang bisnis teman-teman, tentang diri teman-teman, tentang tim teman-teman. Jangan jual murah. Ya, gimana lo? Ya udah. Ya udah gue main dulu deh ke rumah lo. Lu mau nawarin apa? Ya ada sih. Ntar gue ya udah cobain dulu deh, ya kan. Siapa tahu aja itu lo mau, ya kan. Jangan. Ya, itu. Apalagi bikin di sebuah rumah, orangnya juga belum join, ya kan? Dia aja belum join. Kalau gitu, saya kumpulin deh tetangga-tetangga saya. Datenginlah tetangga-tetangga dia yang kita nggak tahu itu siapa, nonton 7 video pun belum, ini pun belum, nyoba pun belum, ya. Coba lihat rata-rata di sini. Semua yang rata-rata di sini adalah orang-orang yang join karena percaya sama orang yang diajak. Hampir ya rata-rata, nggak semuanya ya. Hampir 90%, 80% paling sedikit ya itu. Dan semua karena pertemuan langsung pertemuan. Ya, gitu. Tapi apakah nggak boleh rame-rame? Boleh. Tapi ya sayang-sayang amat. Ya kan? Gitu. Nih, ya teman-teman. Oke, buat janji. Nah, pasar kita teman-teman, ini 10% nih orang sehat. Orang sehat. Kayak kemarin katanya ada yang
dicek KRMI sehat semuanya, ya oke. Ya, 10% lagi orang sakit. Nah, ini sering salah kaprah, teman-teman, apalagi yang baru-baru. Pasarnya nyarinya orang-orang sakit. Berat kali, Mbak. Ini kenapa? Ini cuci darah. Yang ini diabetes. Yang ini apa? Cancer stadium 4. Iya kan? Yang ini apa? Stroke udah 3 kali. Aduh. Iya, bukan nggak boleh teman-teman ya. Sometimes ada juga, ya karena kita sayang ya sama teman-teman kita ya. Kan? Gitu. Tapi sometimes ada juga yang udah bukan urusan kita. Itu udah urusan dokter. Bahkan ada juga yang udah bukan urusan dokter, udah urusan Allah. Teman-teman, ya. Ini bukan 10% nih, 10. Nah, pasar kita tuh di 80% yang merasa sehat tapi nggak sadar kalau dia sebenarnya sakit. 80% yang rasa sehat tapi nggak sadar sebenarnya dia tuh sakit, ya kan? Ada gulanya, udah lebih dari 6,5, kata dokter Nuli gitu. Kalau lebih dari 6,5, itu sudah menyebar kemana-mana. Bikin ngeri aja dokter Nuli, ya kan? Oh, lingkar pinggangnya untuk wanita sudah lebih dari 80 cm. Menurut WHO, itu sudah dikatakan sakit. Untuk yang pria, di atas 90 cm. Pria yang di atas 90 cm lingkar pinggangnya, menurut WHO, itu sudah dikatakan sakit. Dokter Nuli nih. Muridnya dokter Nuli nih, dokteran. ya, kayak gitu, teman-teman. Jadi pasar kita tuh yang 80% merasa sehat, tapi nggak sadar kalau dia tuh sakit, ya. Jadi, ya. Bu Aisyah kemarin kakinya sakit, ya kan nggak bisa jalan, diterapi sedikit, loh bisa jalan, akhirnya closing. Kayak gitu-gitu, ya kan? Rifat tangannya 20 tahun begini, tapi bisa aktivitas, bisa jalan segala macam. Ini bisa kebuka, ya kan? Gitu, ya. Ada yang matanya udah agak ada gangguan gitu kan, diterapi dikit, jadi makin kinclong gitu, ya kan? Ya, kalau yang sudah terkapar sulit juga teman-teman. Ya, tadi kan kita lagi nyari partner, ya, nyari partner yang mau sama-sama kita, mau jalan bareng-bareng kita, ya, gitu teman-teman. Ini dikasih PR berat-berat banget ini, ya kan? Aduh, besok saya mau prospekan, ya kan? Oke. Alhamdulillah, ya kan? Pneumonia paru-paru, baru sembuh dari stroke ringan. Kaki berfungsi nggak lama, jantung, diabetes kering, mati. Yang kedua, pembekakan jantung, kejepit saraf. Satu lagi, pneumonia, operasi paru. Aduh, ya kan? Nih, GERD, saraf kejepit. Masih oke lah, ya kan? GERD kayak gitu, ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, silakan dibawa. Karena ya kita tetap ada pasar kita 10% yang sakit, tapi teman-teman ya kalau mau cari partner ya cari yang ya seperti yang teman-teman deh, yang masih bisa aktivitas, ya kan? Tetap harus ngejaga kesehatannya gitu ya. Karena perlu saya sampaikan di sini, karena ini terjadi sama kami juga dulu terjadi. Kami ajak yang sakit-sakit gitu kan, karena begitu belief-nya kita sama produk kita ini sudah bisa ngebantu kita, ya kan? Akhirnya ya kita nyari yang teman-teman kita yang sakit, ya boleh-boleh aja, ya, tapi manfaatkan 80% yang merasa sehat tapi sebenarnya dia nggak sadar dia tuh sakit, ya teman-teman, gitu ya, di list prospeknya. Nah, apa yang dilakukan? Talk to people, talk to more people, 2 hal ini ya, oke? Bicara sama orang, ya, kalau rasa kurang, bicara ke lebih banyak orang, gitu, ya.
Itu karena ada hukum Pareto. Hukum Pareto dari 10 yang kita tegur, 2 yang merespon, dari 10 yang kita prospek, 2 yang closing langsung. Yang 8 nolak apalagi cari duit. Yang 8 duitnya pakai untuk anaknya sekolah. Yang 8 lagi dipakai nanti habis pulang dari umroh. Yang 8 nanti lagi masih ada dia kesibukan ini itu. Akhirnya apa? Why-nya teman-teman tadi nggak terpenuhi gitu. Makanya itulah perlunya untuk bicara lebih banyak kepada lebih banyak orang, ya gitu. Oke, talk to people, talk to more people. Nah, terus cara berhadapannya, cara prospeknya ada one on one tuh sama leadernya, ya kan? Karena kadang yang baru belum tahu bagaimana. Ini yang baru-baru kan belum tahu, ya. Mama Raji ini bawa prospek mulu, tapi kayaknya dia belum tahu gimana caranya prospek. Nggak tahu nih malam ini ikut nggak dia nih, ya, Zoom meeting, ya. Jadi MLM tuh unik Ada ya Pak teman-teman ya. Mulyadi itu Pak. Iya. Bukan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini ya saya mah yang penting saya terapi orang Pak. Ya seikhlasnya aja. Pak Mulyadi, why-nya Pak Mulyadi apaan sih? Dia ini udah sufi, tingkatannya sufi. Udah nggak ngeliat duniawi lagi dia. Sabar, Ya, Bang, sabar. sabar. Ya, alhamdulillah dia jalan dulu. Insya Allah ada waktunya, Pak. Rajin Bang. Iya udah, ya jangan lama-lama ya waktunya. Udah cukup lama. Ya, Pak Mul, ya dirubah caranya, ya, biar ketemu, ya, karena Bapak, ya karena saya juga mikirkan Bapak rajin datang ke kantor, ya kan, gitu, kan, ya, kebayang lah, kan ke kantor juga ada biaya, ada waktu, tenaga, ya kan, gitu, oke, ya itu, jadi one on one, bisa one on one, tapi buat teman-teman yang baru one on two, ya kan, karena perlu pendamping, perlu orang ketiga, perlu sosok orang ketiga, ya kan, untuk itu semua. Nah, terus baru grup audiensi. Nah, grup audiensi ini perlu juga saya ngingetin aja, ya kan, mungkin ada yang baru juga belum tahu. Jadi gimana? Oh, bisa nggak ke arisan? Kayak ada arisan nih, pensiunan karyawan, nanti hari Kamis, ya kan, bisa nggak datang ke sana? Nanti apa terapiin segala macam, ya. Kalau saya ini belajar dari pengalaman saya ya, pengalaman teman-teman juga banyak, sebaiknya jangan, ya. Tadi satu, teman-teman nggak ada harganya, teman-teman nggak ada tie-up-nya tentang produk teman-teman, tentang bisnis teman-teman. Yang ada nanti adalah kerja bakti, ya. Oh, bisa nggak Pak Rifat? Saya ada ini nih, ada reuni mantan pramugari, wih, ya kan? Wah, ini orang berduit semua, ya kan? Tempatnya di mana? Di hotel atau di rumah di kawasan Pondok Indah, ya kan? Nih, bisa nggak? Nggak mau, saya nggak mau. Satu itu acara, bukan acara kita. Ya kan, itu kedua, ya kan, mereka nggak mendapat pengetahuan lebih awal tentang ini. Mereka tidak dalam posisi siap untuk mendengarkan informasi yang teman-teman bawa. Ya, tadi kan gitu di depan, ya kan. Pada saat teman-teman mengundang, kuncinya adalah bagaimana teman-teman bisa membuat mereka terkondisikan duduk mendengarkan informasi yang teman-teman sampaikan. Ya, nggak mau, iya kan akhirnya karena Rifat nggak mau, ngomongnya ke yang lain. Ngomongnya ke yang lain, udah bisa, gue temenin. Woi, datang temenin, ya kan?
Benar, begitu datang ke sana akhirnya nelpon, Bang sini Bang, ini kita udah kayak ini kita lagi terapin orang semua di mana di garasi. Ya, aduh ya Allah, benar begitu saya datang itu ya ada ibu anggota dewan tim kita, ibu anggota dewan ya yang sana, terus kemudian ibu pemilik travel besar, ya kan, leader asuransi besar, ya kan, lagi nerapiin kaki supirnya, anak-anaknya di garasi. Sementara mereka yang punya acara, pemilik rumah, pramugari itu semua lagi karaokean di lantai atas. Wah, coba, ya kan? Sering nggak mau sih kalau dibilangin, ya. Itu. Oh, pulang, saya bilang, pulang ngapain kayak begini, ya. Tuh teman-teman, bukan nggak boleh audiensi, ya. Gitu. Dan dari foto-foto yang teman-teman kirim, audiensi, saya ngelihat belum terkondisikan. Kalau mau audiensi, katakan berapa orang? 10 orang. Kalau perlu dari 10 orang itu, sudah ada 3 orang atau 4 orang yang sudah join. Kita lakuin dulu one on two itu. Ya kan? Udah join. Jadi, baru kumpul di situ 10 orang. Nah, yang 3 ini bisa mempengaruhi yang lainnya. Dan acaranya sebaiknya memang dikhususkan untuk acara kita. Ya, tuh. Audiensi. Terus ada lagi misalnya, bos perusahaan, bos instansi, kumpulkan seluruh anak buahnya. Ada berapa? 400 orang. Aduh, ya kan? Itu. Kadang begitu, ya minta bantu ini dokter, cek darah lah apa segala macam. Itu juga nggak bakalan berhasil. Ya, sayang, ya datengin dokter, datengin yang cek darah, datengin saya lah berangkat dari ini itu, karena nggak terkondisikan. Mereka cuma dengerin aja kata bosnya apa, yuk udah oke, sambil nunggu jam pulang, ya kan, begitu waktunya pulang, dadah, ya. Jadi kalau mau kayak gitu ke instansi, pegang dulu kepala-kepalanya, nggak cukup 1. Kalau kepalanya bilang, nanti saya kumpulkan 200 orang. Nggak usah, Pak. Ya, 2-3 orang aja yang orang deket Bapak. Ya kan? Pegang betul 2-3 orang itu. Ya, dari situ nambah lagi. Gitu loh, bertahap loh, teman-teman. Ya, gitu. Ini tadi ada tadi siang datang ke sini. Pak, ya, siap ya Pak ya? Ini di Jawa, tadi kunjungan saya ke Jawa, ada 200 orang Pak yang menunggu. Enggak, sedikit pun saya enggak bergeming. Pret, nanti gua, ya kan? Ya, bukan begitu caranya. Ya, dan saya juga enggak saya enggak rela ngelihat teman-teman begitu, ya. Apalagi kalau sampai sekelas Dokter Nuli, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Ini ibarat bom atom, ini nuklirnya Dokter Nuli ini. Ya kan? Janganlah kalian berikan kepada orang yang belum tahu apa-apa segala macam. Dokter Nuli itu kelasnya cuma ngedip doang. Jadi gimana menurut Dokter Nuli? Produk-produk dari Fowe banyak membantu orang untuk pemulihan kesehatan, Dok, ya kan? Dan memang produk ini tidak ada efek samping, ya. Dan produk ini juga bisa bekerja secara alami, gitu kan? Ya, menurut Dokter Nuli bagus, Dok, ini, Dok. Ya, bagus. Tuh, kelas Dokter Nuli cuma begitu doang. Itu udah closing semua. 10 orang tuh. Itu loh. Gila loh. Kita aja mau ke dokter tuh spesialis. Saya nih, spesialis saraf. Spesialis bedah saraf. Spesialis saraf di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit
Pondok Indah, Rumah Sakit Karawaci, samperin semua. Apa kata dokter ya udah ngikutin, gitu loh. Ya, jadi kadang ngelihat juga audiensnya, ya Allah, sekenanya ini itu, ya kan? Gitu. Enggak. Ini agak kebablasan nih kita main. Ya, coba bayangin. Kalau kita nih ada 10 aja tim kita, semuanya melakukan one on one, melakukan tadi seperti kayak gitu. Gila. Ya. Teman-teman nggak perlu juga khawatir. Nanti akan datang ke Vaganza, Mari, ya kan? Ya udah saya tambahin deh katanya. Ya kan, tambahin 13 juta lagi jadi 20 tiket dari tim saya. Ya kan? Gitu. Timnya pada nyicilnya setahun sama Bu Dewi Sirikit. Aduh. Jangan ya. Oji, gua potong lu 2 tiket lo. Ya. Jangan ya deh ya. Nah, ini ya, ditulis ya. Ini semua yang saya omongin itu ada di buku sukses tadi. Makanya saya bilang, pengalaman saya di beberapa perusahaan Amerika, ya kan, di beberapa perusahaan di luar perusahaan China, itu semua teori-teori hanya dibohoi, itu semua betul-betul dipraktekkan, semua teori itu, dan bukan cuma dipraktekkan, betul-betul dimonitoring oleh Mr. Nicholas Chang, langsung dengan CEO-nya. Ya, dan inilah yang membuat Lipo ini bisa bertahan dan juga begitu banyak leader-leader sudah membuktikan hasilnya. Ya, oke. Nah ini tadi tuh bikin janjinya. Ini bosnya kalian ya. Tuh, indah banget loh ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hasil closingan saya di kiri ada berapa, di kanan ada berapa, ya kan? Total closingan saya di situ berapa? 7 Wentong, 4 PDP, 8 PMD. Cantiknya. Ya kan? Gitu ya, teman-teman. Jangan blang 0. Blang bulan ini 0, bulan depan lalu 0, bulan 3 bulan lalu 0. Ya, jawabannya apa? Tunggu waktunya. Akan indah pada waktunya. Bisa nggak dicepetin aja? Ya. Oh ini sekarang 3 pasang member ya, sudah menjadi conversion. Oke, ya terus belajar jadi host, belajar timnya sendiri, ya kan? Timnya sendiri jadi host, kayak gitu loh, berkembang gitu, ya, berkembang, timnya jadi berkembang, ya kan? Untuk, ya, belum lagi disupport sama leader, ya kan? Dibelikan makan, segala macam. Nanti kalau tim yang berkembang, kalau closingannya banyak, ya kan, bonusnya cukup, kan bisa bilang, Pak Rifat, maaf Pak Rifat, bukannya nolak Pak Rifat, terima kasih atas kebaikan Pak Rifat sama ini. Tapi punten Pak, mulai sekarang, ya, biarkan kami coba belajar mandiri Pak, ya kan, konsumsinya biarkan kami yang bayar Pak, udah nggak enak Pak, malu Pak, diminta dibayarin mulu, kan gitu. Ya, teman-teman, ya kalau di Voho ini dari bonus katakan bonus berapa? 10 juta, itu harus ada 2 juta yang dikeluarkan. Ya, dikeluarkan untuk membantu perkembangan tim. Ya, tuh. Saya pun begitu. Saya dari 10 juta, 100 juta, ya harus ada 20 juta yang dikeluarkan. Dan itu anggaran 20 juta ini untuk siapa aja, untuk apa aja, untuk kegiatan apa aja. Itu semua dilaporkan ke Mr. Nicholas. Nih planningnya untuk bulan ini adalah untuk membantu si A, si B, si C, si D untuk acara ini. Itu kegiatan ini. Sehingga totalnya adalah 20 juta rupiah. Nih, anggarannya. Itu dilaporin. Dan itu minta persetujuan beliau. Kalau beliau bilang, enggak, kurang Pak Rifat. Bonusnya 700 juta cuma ngasih 20 juta. Oke. Kan dia tahu bonus kita berapa. Semua ada catatan ya. Itu keren banget Vowe, ya kan? Nah, makanya teman-teman juga harus keren ya.
Ya, biarkan Pak Rifat ngebantu tim yang lainnya, gitu, ya kan? Iya, ya kan kemarin ada Pak Juliawan dari Bali, ya kan, Mas untuk ini Mas gitu, perlu segini Mas untuk ini, apresiasi untuk mereka. Oke, gimana Mas? Bagi 2 Mas? Apa bagi 3 dengan Bu Lili? Jangan, biarkan Bu Lili membantu timnya sebelah sana, gitu, ya kan? Biarkan kita aja, gitu, ya. Kayak gitu jadinya, dan itu ya udah dari dulu kita. Bu Lili, terima kasih, say goodbye to your upline, thank you, sekarang saya bisa membantu tim saya sendiri, ya kan, mohon terus dibimbing, tapi berikan kesempatan untuk saya mensupport tim saya. Jadi yang lain kayak gitu, itu keren. Itu ada ilmunya juga. Say goodbye to your upline in a good way, ya. Oke, ya. Convention anniversary 2001, 2022, 2023. Ayo kalau enggak ini Praha akan lewat. Oke. Sampai sini ada yang pertanyaan? Jaka Bandung hadir, Pak Rifat izin mau antar anak ke dokter dulu. Oke, izin keluar sebentar Pak. Oke, mohon maaf Pak Rifat baru balik dari masjid. Oke, selamat bergabung Arison. Siapa pula Arison? Ya, itu. Itu calon Pak Rifat izin, itu saudara saya di Tidore. Di Tidore? Iya. Calon sudah Iya. tahu dia. Iya, kemarin udah ini, dia rencana mau beli itu PMD, nanti mau bergabung insya Allah. Makanya saya undang beliau ke sini biar bisa tahu. Oke, ya. Udah. Ya, ada yang mau tanya, teman-teman? Waktu datang, yang jelas sepedanya si skuternya sama motor itu. Oke, kalau nggak ada, saya ringnya dari ini nih, apa ya? Dia ini nggak pernah ngeluh, ya. Untuk beberapa saat timnya berjalan sebelah, ya. Tapi terus dia bantu, ya kan? Artinya kalau jalan sebelah dia nggak dapet pairing ya, teman-teman ya, ya kan? Gitu. Tapi terus saja dia jalan, ya. Sampai akhirnya sekarang buah dari kesabaran beliau. Dan akhirnya sekarang timnya ya mulai tertata, mulai berjalan, ya. Dan dengar-dengar kemarin bonusnya berapa? 58 juta. Coba, teman-teman, mau nggak sih seminggu dapat 5? Ya kan? Gitu. Nah gitu, teman-teman. Jadi kita mau dengar, ya kan, sharingnya dari Ibu Hajah Mela Kusuma. Silakan. Pak Rifat bisa aja nih, Insya Allah. Aduh, suruh sharing-sharing apa? Ini Pak Rifat nih, gitu, tapi terus ya. Intinya sih no baper Pak Rifat, no baper lah pokoknya, ya kan. Ya biasalah, sebelahnya begini kita jalan aja. Apa kata orang, kita jalan aja. Ya alhamdulillah tim aku besar sebelah kemarin ya, Bu Eki luar biasa. Sampai bisa saya juga ya jarang-jarang ada waktu kan sudah mepet ya, sudah habis juga ya kan. Juga kita yang namanya ibu
rumah tangga juga sambil Mm-mm. jalan gitu, ya udah. Tapi aku nggak pernah berhenti karena kan kalau kita berhenti juga kita kan nggak dapet cuan ya buat ongkos lah ya buat transport lah gitu. Betul. Jadi karena emang kalau ada terapi ya kita terapi ya kan sambil Betul. prospek. Iya, karena saya padat di perjalanan ya saya cari di jalan. Iya. Cari di jalan ya kalau di kereta ya satu perjalanan ya pasti alhamdulillah sih Pak prospek pasti adalah ya 2-3 orang kadang gitu kan. Atau kadang saya duduk atau di musola atau apa, pastilah. Tapi kan nggak semua segampang itu, ya kan? Nggak segampang itulah. Yang di prospek mah entah berapa ratus orang sudah. Betul. Tapi alhamdulillah Pak, udah 10 closing lah. Dari situ aja udah 10 orang closing. Tapi memang belum ada yang jalan ya satu termasuk Bu Alo ya kan. Juga di kereta, Bu Ipung, juga ada Mas Denny ya kan. Banyak banget lah yang di kereta. Ya alhamdulillah. Terakhir ya ketemu Bu Hajah Nani ya, cuman ngobrol 5 menit aja. Alhamdulillah. Pokoknya setiap itu saya follow up aja gitu. Alhamdulillah ya. Jadi udah berapa gerbong sebetulnya yang diajak sama Bu Mela ya, gitu. Ya saya ingat banget mau yang ketua inilah, sekretaris inilah, ini itu ya kan. Tapi ya betul Pak Mulyadi bilang tunggu waktunya. Ya kan, ada waktunya, semua Pak ada Mulyadi, waktunya. Ya kan? Kalau Pak Mulyadi itu sengaja tuh Pak, sengaja ke event Tangsel kan. Event Tangsel kok belum pernah ada orang Tangsel gitu kan. Ya kita sengaja ke sana lah, sengaja ke sana ketemu Pak Mulyadi di stasiun. Nah, saya lagi udah duduk dulu aja di situ. Terus ada ibu-ibu tanya gimana ini dia lagi nunggu anaknya. Terus ngobrol-ngobrol, saya mau ada event ini Bu di ini gitu kan, alat kesehatan. Oh, nanya ada kesehatan apa gini kan. Terus saya coba terapi. Sebenarnya respon, cuman beliau nggak punya HP, HP-nya di anaknya jadi susah kontaknya. Terus Pak Mulyadi ngeliatin gitu kan, sambil kayak agak-agak miring gitu. Aku tarik aja langsung, sini Pak. Bunuh diri Pak Mulyadi. Kalau sendiri deket-deket Pak. Ya, oke. Ya. Nah, emang ngomongnya apa sih? Contoh kalau sama Bu Hajah Nani itu kayak gimana sih? Biar teman-teman juga di sini bisa tahu gitu, ya kan? Nggak tahu ya, pokoknya spontan aja sih apa yang dilihat gitu kan, spontan aja. Waktu itu Bu Hajah Nani kebetulan kan dia kan bawa koper kecil itu loh, terus dari Bandung mungkin ya oleh-olehnya Kartika Sari gitu kan. Ibu dari Bandung habis jalan-jalan ya gitu. Masuk Pak Eko. Masuk lah apa aja pokoknya lah ya. Gampang, biasalah senyum. Gitu. Kelihatan kan pensiunan apa Ibu gitu kan. Saya hakim ini udah. Oh Ibu izin Bu, oh saya juga bergabung di ini nih anu lah bla 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 lah. Izin Ibu boleh minta nomor teleponnya, kita saling sharing nanti gitu. Udah. Langsung. Pokoknya dalam waktu 5 menit saya harus dapat nomor telepon. Mantap. Jadi Bu Mela langsung ya begitu udah oke, saya lo ini. Ya sini Bu, saya juga bergabung di sini langsung ya, gitu ya. Ikutin aja apa dia ini kita korek dulu. Iya. Bu Alo juga gitu sama Bu Alo ya kan, kenal lah ya Bu Alo. Dinas di mana Mbak? Gini kan gitu kan. Saya perawat. Oh, kebetulan gini udah. Kalau Bu Alo kena hipnotis tuh kayaknya datang ke kantor tuh bengong gini. Gitu kan. Tatapan matanya kosong. Ya Allah, korban banyak banget sih kereta. Tapi nggak apa-apa Pak, yang penting kan kebaikan. Ini kan kebaikan, kita kan ngajak kebaikan lah gitu. Alhamdulillah. Oke. Yang penting no tipu-tipu, udah yakin aja kan istilahnya ini benar kan, katanya juga benar gitu kan. Betul. Jadi Bu Mela, siap. Bu Mela jadi juga setelah udah dibuka langsung Bu Mela sampaikan ajakan ya berupa ajakan. Iya. Lalu ajakan Ibu nanti boleh ya saya undang ke ini gitu kan, ke ibu kan. Selalu gitu. Ajakan Pak. Oke. Boleh Terus Bu.
oh saya sehat misalnya, nggak apa-apa, justru ibu sehat, tapi kan ibu mungkin punya teman. Pokoknya kalau aku sih anti penolakan ya, anti penolakan dia dia kan Mantap. aku nggak diem, nyocor terus pokoknya gitu. Ya, itu tadi makanya jangan baper ya. Nggak Gitu. baper. Oke. Aku no. Terus kemarin juga pernah dengar Mel waktu ngobrol-ngobrol terus ada teknik yang kita samain aja dulu gitu loh. Itu tuh. Iya, iya. Apa tuh? Kemarin juga baru kemarin dapat 3 tuh kan. Salah satu tukang urut katanya dia. Ibu dari mana? Aku bilang pas camping kan. Dia bilang dari Tangerang. Tinggal di Tangerang? Enggak, saya tinggalnya di Rangkas Bitung. Oh gitu, di Rangkas Bitung. Emang ibu lagi ngapain? Saya lagi ngurut gitu. Urut apa bu? Gitu kan. Saya korek dulu kan diurut apa. Oh, dia punya keahlian lah yang bisa dia terapi anu bla 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 gitu kan. Bla bla bla. Oh boleh, Bu saya save nomornya boleh Bu. Karena ketakutnya udah keburu turun kan saya nggak kesempat kan. Udah save, udah di save nomor. Terus ibu kalau ngurut itu penghasilan berapa sih Bu? Gitu kan korek gitu kan. Terus oh sekian gini terus ibu kalau capek siapa yang ngurutin? Oh nggak ada. Oh sebenarnya profesi kita sama Bu, saya bilang. Karena cuman ibu tradisional pakai tangan kan, saya pakai alat Bu, keren banget alatnya gini bla 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 gitu kan. Nanti bisa bantu ibu. Nah gini secara penghasilan sekian balikin lagi tuh semua omongan. Gitu ya, insya Allah deh mau ini lagi dicatatin udah sambil nge-zoom sambil nyatet yang mau diundang. Tinggal follow up aja ya. Oke. Ya, tinggal bismillah lah pokoknya no baper, follow up terus. Aku kalau alhamdulillah nih Mbak Alo waktu masuk itu terus tiap hari hampir sehari 3 kali 5 kali ngomong sama Mbak Alo. Alhamdulillah Mbak Alo sudah trust dulu. Intinya jangan mudah menyerah ya. Dia belum dapat sampai kapan silakan kata aku. Terus juga sampai dia diblokir saya bilang gitu kan. Sampai diblokir baru boleh angkat tangan. Artinya harus sabar lah. Keren, ya. Jadi teman-teman perhatiin nggak, Bu Mela pertama yang Bu Mela lakukan adalah ask the question. Dia nanya dulu, ditanya ya kan? Ibu dari Bandung ya, ngapain Bu di Bandung? Oh ada keluarga di situ. Betul nggak? Iya, ya kan? seakrab aja. Dia ngegali dulu informasi tentang orang tersebut. Oke, ya. Habis itu dia cari kesamaannya, ya. Oh sama, kita sama-sama. Saya juga tukang urut Ibu, gitu, ya kan? Bikin orang tuh nyaman gitu. Oh sama, gitu, ya kan? Gitu. Saya juga suka main badminton. Misalnya orang yang kita gali, walaupun kita nggak suka, kita bilang aja suka, gitu loh, ya. Yang dilakukan Bu Mela, pertama gali dulu pertanyaan, udah kejawab profiling orang ini, oh saya banyak ini, ya kan, gitu loh, ya kan, langsung ke data tuh sama Bu Mela, ke scanning, oke, ya kan, Ibu, oh mantan hakim, berarti Ibu ini sudah pensiun, berarti usianya mungkin di atas 60, ya kan? 58, 60 berarti dia sudah ada keluhan ini ya kan, kemungkinan ya kan, kayak gitu. Berarti kawan-kawannya pun juga kemungkinan seusia kan gitu, ke scanning semua. Baru abis itu dicari kesamaan, abis itu baru ajakan, Bu ya kan, berkenan nggak ya kan kalau saya undang nih ya kan, nanti saya ada acara kebetulan ada ini ada produknya dari saya, dari kita nih, saya bergabung di ini sekarang, ini bagus deh Bu untuk ini mau mulai masuk deh tuh, ya kan, mulut beracunnya Bu Mela tuh, ya kan, mau gitu, ya, gitu, teman-teman. Dan semua, ya, Bu Mela melakukannya apa dengan apa ya? Karena dia terbiasa dia melakukan itu, betul Mel, ya kan? Iya. Intinya ikhlas ya, menyampaikan itu ikhlas, ya itulah. Tapi bahasa tubuh juga main Pak, ya kita ya lembut, senyum, ya. jangan jutek gitu kan. Betul. Coba aja tanya,
Tanya Bu Alo, coba Bu Alo gimana? Nah, Bu Alo gimana? Bu Mela Gimana itu Bu Alo, waktu Bu itu. Alo? Kenapa Bu Alo udah dibilang jangan lihat matanya, masih aja ngelihat matanya. Jadi begitu akhirnya tuh Bu kegiring. Alo gimana Bu Alo? Di prospeknya gimana coba? Dia ramah. Saya suka karena ramah. Ini orang ramah banget gitu menyapa orang. Tidak sombong gitulah. Baru saya, oh iya, kerja apa? Kerja ini. Yuk bisnis. Bisnis apaan udah tua begini? Bisnis apa udah tua begini, Bu? Katanya. Ada bisnis ini alat kesehatan. Periksa darah gratis. Itu saya yang gratis di mana-mana ini suka ya, Pak ya. Iya. Bilang gratis. Itu apa tarikan pertama, oh gratis. Iya, ntar periksa darah pakai alat. Ih, alat apa tuh? Nah, pengen tahu. Jadi pertama kesehatan, kedua bisnis. Bisnis saya kan lagi cari-cari nih mau pensiun. Bisnis apa ya Tuhan ya? Ya udah ketemu Mela jadi matching, Pak. Ih, ini doa yang 2 minggu lalu. Matching. Oh, begitu. Oh ada pakai ada periksa darah. Ya saya juga pengen tahu kan kondisi saya bagaimana. Ternyata darahnya jelek. Wah, banget ini. Habis itulah udah ini mah enggak ini saya enggak apa. Saya enggak nolak-nolak lagi nih cari mana uang ya. Dengerin Pak Ripat. Aduh lama banget sih dia ngomong. Saya bagaimana mau dapatnya ini gitu. Iya. Ngomong lagi ngomong tunjuk. Bapak ini ngapain sih pakai tunjuk-tunjuk? Nggak usah dimotivasi juga. Saya udah tahu dimotivasi saya udah ngerti. Ini saya harus dapat alatnya bagaimana? Cari duitnya kan. Pakai tunjuk-tunjuk lagi suruh tepuk tangan apaan sih? Waktu udah selesai itu bengong aja. Dia bilang, Bu, saya cari orang sakit. Ibu ngapain cari orang sakit sekarang? Iya. Sakit enggak? Iya. Enggak. Tapi lututnya udah mulai kan? Iya. Nah, seperti itulah. Ngapain cari yang sakit? Iya. Baru terbuka di situ. Iya. Ngasih DP lah 2 juta dia kan? Iya. Ya kan? Tuh, jadi pas ketemu Bu Mela lagi yang ngebuka omongan, ya kan? Bu, mau kemana? Gitu kan? Ya. Iya. Terus di situ Bu Mela malahan langsung ayo bisnis sama saya, gitu kan? Ya, jadi setelah saya korek dia sebagai perawat kan, nah ini bisa untuk dijadikan usaha nih juga nih Bu, gitu kan. Aku tawarin usahanya, jadi bisa sambil dia apa namanya jadi perawat, pulang bisa jadi home care gitu loh. Maksudnya ada peluang usahanya lah gitu. Ya, ya kan, gitu. Jadi dan langsung, tapi kalau Bu Alo ini langsung saat itu juga ditarik ke kantor. Iya, betul ya saat itu ya. Iya, kan saya ke kantor. Juga lagi pulang kan. Nanti tanggal segini ke kantor ya. Nah, saya langsung ngituin ini nih jadwal dinas. Saya harus datang kemana nih? Oh, ke sini nih. Bukan saat itu Pak, jadi ada janji juga. Sehari ya. Iya. Sehari. Ada waktunya. Nah, memang pertama sih kita ini ya harus pede ngomong sama orang harus pede.